Punten, mau nanya jalan? Oh iya teh, mangga. Ini gimana? Parung panjang progresnya? Oh, iya. Bentar lagi lecture ya? Mau tahu progres pekerjaan di Parung Panjang? Yuk simak videonya. Ini saya hari ini bertemu nih, bukan dengan anggota DPRD provinsi, tapi dengan calon pengantin. Ini pertama kali saya mau nikahin anak laki-laki. Nah, tahu kan? Nah, Maula Akbar nih. Ini udah serius, udah siap jadi ayah belum nih? Serius, benar. Kalau nggak serius nggak bakal nyebar undangan. Waduh, tapi kan nikahan itu tantangannya banyak. Betul. Sudah dipertimbangkan nggak? Sudah. Dengan berbagai konsekuensi dan resiko. Sudah. Jadi bulat hatinya. Bulat. Benar. Waduh, nih bulat katanya. Saya mah gepeng terus mau nikah. Nah, kemudian kan AA kan sudah tahu menikah dengan Teh Putri. Terus kemudian usia beda. AA berapa AA? Apa? AA berapa umurnya? AA 25. Bukan enggak? Nah, belum ya? Belum, November. 25 kurang 3 bulan. Siap. Kan Agustus, September, Oktober. 26 kurang 3 bulan. Teh Putri umurnya di atas 6 tahun. jadi berapa Teh Putri umurnya? Berarti 31. Plus sudah punya 3 jagoan. Yang pertama namanya siapa? Arjuna. Yang kedua Nabila. yang ketiga Aceh. ya, ini yang temennya Nihiang nih, Ya, CS-nya. Tiga-tiganya adalah anak Maula Akbar. Siap. Bukan anak Maula Akbar. Siap. Nih, udah siap nih. Nikah langsung punya 3 anak. Siap. Siap nggak? Siap. Sayang sama mereka? Sayang. Banget. Waduh. Banget. Jadi sayang sama mamahnya, harus sayang sama anak-anak. Dan harus bertanggung jawab terhadap 3 anak itu. Betul. Itu anak AA. Betul. Harus jadi laki-laki. Betul. Cukup gajinya nggak? Cukup. Waduh, bener nih. Insya Allah. Oh, insya Allah. Jadi nih akadnya mau kapan ya akad? Akadnya tanggal 16. Hari Rabu. Jam 1 siang. Di mana? Di Garut. Garutnya di mana? Garutnya di Pendopo. Pendopo tuh milik siapa? Milik pemerintahan Kabupaten Garut. Berarti aset negara. Betul. Ini aset negara nggak boleh digunain untuk kepentingan pribadi. Betul. Jadi caranya gimana? Caranya memang alun-alun Pendopo Garut beserta alun-alun itu apabila dipergunakan oleh warga itu bisa dan digratiskan. Ada ketentuannya. Ada. Jadi kalau warga mau pakai alun-alun, iya betul. Dan pakai pendopo betul. Untuk kawinan, betul. Boleh. Dan gratis. Boleh gratis. Akan bukan warga, anggota DPRD provinsi anaknya Deddy Mulyadi. Iya. Jangan gratis. Sudah bagaimana maksudnya? Sudah diberesin oleh tim untuk kita menyewa profesional. Dikarenakan kan menimbang kebersihan dan ketertiban. Nih, pakai listrik. Betul. Pakai air. Betul. Tukang sapu. Betul. Listrik bayar negara, air dalam negara, tukang sapunya dibayar negara. Tiga-tiganya harus diganti.
Yang ini kebersihannya saja. Karena listrik menggunakan sendiri. Listriknya gimana? Listriknya kita ada menyiapkan genset 4. Genset 4. Tidak pakai listrik Pemda. Tapi kita nyumbang nggak apa-apa sama Pemda listriknya. Siap. Itu semua sudah. Sudah. Jadi walaupun memang dipandangnya sebagai kebersihan, tapi kita bayar all in semua. All in. Siap. Jadi pendoponya dibayar kebersihannya. Betul. Listriknya dibayarin. Betul. Tempatnya dihitung disewa. Betul. Berapa bayar? Kemarin tuh sama WO langsung diurusnya. Berapa? Kemarin tuh sebentar. Harus dicek dulu. Ini abad transparansi. Yang gini-gini penting. Nggak boleh gratis ya Om ya? Betul Pak. Nggak boleh pakai fasilitas negara gratis. Kita kasih contoh yang baik. Sebagaimana ini. Halo Mbak. Sewa pendopo totalnya berapa Mbak? Sewa yang pendopo itu totalnya berapa? Iya. Oke, sip. Thank you, Mbak. Siap. Oke, yuk. 20 juta. Udah bayar kan? Sudah. Jadi menggunakan pendopo Kabupaten Garut, tapi pendoponya dibayar. Yang kedua kan kita berangkat nih transit. Betul. Di Baleni Skala Wastu Kancana, yaitu kantor gubernur wilayah Garut. Ikut transit. Ayah juga sama bayar sewanya. Dan untuk sewa menggunakan Baleni Skala itu sudah dibayarkan oleh ayah. Nilai sewa Baleni Skala itu 15 juta rupiah dan ayah sudah transfer. Artinya bahwa penggunaan aset negara kita tidak menggunakan secara cuma-cuma, tetapi ada penggantian biaya sewa, biaya listrik dan sejenisnya, sehingga kegiatan ini tidak merugikan negara. Nih di situ kan kita ke situ udah pasti Ari Ayah mah penggemarnya banyak. Siap. Pasti warga ini Betul. Warga ada hiburannya nggak nanti? Ada. Kapan itu hiburan? Di tanggal 18. Hari Jumat. Jumat. Jamnya jam malam biasa. Malam. Ada hiburan apa aja? Setengah 8, hiburan, Ada ohang, ada kiwil, Cirebon, ada Agis Nganga, ada si Popon. Pokoknya MK 9. Di mana rencananya? Di pendopo. Di depan pendopo ada alun-alun besar. Di situ. Warganya nanti diharapkan warga datang pada acara kesenian. Betul. Tidak pada acara tanggal 16. Betul. Kalau tanggal 16 nanti pabulit. Dan kemudian nggak bisa ketampung. Iya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Klepon ada. Awuk ada. Baso ada. Mie ayam ada. Soto ada. Nasi goreng. Gurayot. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Terus kemudian sate ada. Ada sate Purwakarta. Harus bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000. Sekuat-kuatnya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup ya. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Jadi tanggal 18 warga boleh datang. Ke lapangan. Makan sepuasnya. Betul. Nonton sepuasnya. Betul. Tertawa sepuasnya. Betul. Nah, ini rencana nanti nih. Akadnya. Siap. Kan harus akad nih. Mau pakai bahasa apa? Pakai bahasa menyesuaikan. Menyesuaikan gimana? Menyesuaikan, misalnya kalau Pak Karyoto pakai bahasa Indonesia. Ulah Pak Karyoto atau Papa. Iya, Pak. Kan bentar lagi Papa itu. Beliau pakai bahasa Enggak, Indonesia. Papa mah pasti bahasa Indonesia. Kita jawab pakai. Ku AA dijawab bahasa Sunda. Betul. Apa? Insya Awas sih ulah diulangi ya. Siap. Nanti tepuk tangan nih. Nanti kamu nonton ya Om ya. Pasti hadir Pak. Oh nanti hadir, Pak. jangan sampai 2 kali mengulang nih. Betul, Pak. Harus bahasa sekali. Sunda. Nah kemudian mas kawinnya. Mas kawinnya berbagai macam. Oh, aya naon wae? Ada logam mulia, ada sapi, ada logam mulia mah nggak usah disebutin lah. permintaan dari ibu. Oh harus ada. Harus ada. Logamnya mulia. Logam mulia. Oh
Ibu teh siapa? Ibu Karyoto. Bukan, mertua gitu. Ibu mertua. Udahlah, oke, logam mulia oke. Tapi yang paling utama kalau bagi ayah mah, karena ayah mah gubernur lembur dan negara ini perlu sekali ketahanan pangan. Siap. Jadi lo harus ada domba, unsur daging, ada sapi, ada ayam, domba, ayam, bini, lauk ada, lauk ikan ada. Lauk ada ya? Ada. Bini pare 9 jenis. Oh, terus pohon 99 jenis. Cau ada. Harus ada. Itu mas kawin bermanfaat. Kalau sapi kan nanti dia bisa, kalau sapinya jalu nanti ada ketemu sapi bikang hamil. Siap. Jadi kalau AA kawin dengan Teh Putri, sapi juga nanti kawin. Betul. Orang bukan kawin nikah. AA nikah sama Teh Putri, kawin juga harus, sapi juga harus kawin sama pasangannya. Om kawin nggak? Kawin Pak. Kawin. Nah, kemudian nih udah ya, nanti ada rombongan kesenian biasa. Ada. Nah, kemudian nanti ada warga boleh nonton dong kalau yang seserahan. Boleh dong nonton. Nanti seserahan dari mana ke mana? Seserahan dari Bakorwil. Bukan Bakorwil, kantor gubernur wilayah. wilayah. Balai Niskala. Dari Niskala ke Pendopo. jauh tuh jaraknya? Dekat. Seberangan alun-alun. Jadi nanti ada sapinya dibawa. Yo. Jangan nanti ngamuk. Udah sapi mah simpen aja. Nanti domba jalu mah paling domba. Ada yang kuat nggak bawa domba? Ada. Kan suka nyuruduk nabrak. Udah disiapin orang-orang. Ada pawangnya ada. Suluh ada suluh. Dongdang ada. Ganas, mawa ganas. Wah, lengkap. Jadi ini acara seserahan zaman dulu. Betul. Kasur bawa tuh? Kasur ada. Seeng? Ada. Waduh, kasur seeng. Terus kemudian katel ada. Ada. Terus kemudian kursi ada. Lemari ada. Waduh, lengkap Om. Ini kayak zaman dulu Om. Betul, Pak. Oh, jadi seserahan teh bawa kursi, bawa katel, bawa seeng, waduh, bawa suluh, waduh, beras bawa, beras bawa. Nah nanti kalau resepsi mah kan undangan. Betul. Terbatas, kalau yang malam Kamis mah kan itu Sunda perpaduannya. Betul. Sunda dengan Jawa nggak? Betul, Sunda Jawa. Karena kan si Papa ya dari Jogja. Betul. Harus ada perpaduan. Ya. Gitu, ada perpaduan. Nah kemudian nanti AA kalau sudah nikah mau tinggal di mana? Tinggal di Garut. Kamu kan dapilnya Purwakarta, bolak-balik menyertai. Jadi dari Garut? Karena di Garut bolak-balik Purwakarta. Ke depan bermukimnya mau di mana? Gimana? Bermukimnya mau di mana? Membersamai dulu, mengawal terus di Garut. Tapi kan kalau Purwakarta mah wilayahnya kan sudah relatif kondusif. Jadi itu masih bisa diatur di remote. Tapi kan kamu harus sesuai dengan daerah aspirasi, daerah pemilihan. Betul. Harus mencintai daerah pemilihan dengan sepenuh hati. Betul. Karena itu karir dan pengabdian kita harus ngikut lah. Gitu. Jadi nanti ke depan mau di mana? Mau di Garut, mau di Purwakarta? Daerah pemilihan tinggal kalau beliau di Garut berarti masih di Garut. Oh, mau di Garut? Siap. Yo. Mau di Purwakarta? Apa? Masih dekat jarak, jadi masih bisa terkejar terus. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu Purwakarta. Weekend udah pasti di Purwakarta. Oh, jadi Jumat, Sabtu, Minggu Purwakarta. Ingat itu. Itu memang udah dari mana kita berasal. Betul. Dari situ. Purwakarta, Kerawang, Bekasi kan dapilnya. Purwakarta Karawang. Ya ke depan tambah Bekasi kan nggak apa-apa. Jadi dapilnya di situ. Betul. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau Kamis pulang. Kalaupun dari sekarang pun memang sudah gitu. Kalau memang udah mulai lebih duluan pulang. Betul. Nanti Putri nyusul. Betul. Nah, nih laki-laki menjabat, perempuan menjabat, wakil bupati ini anggota DPRD provinsi. Bagaimana menyelaraskan kedua-duanya punya jabatan dan sibuk? Semua itu kan urusan komunikasi dan waktu aja. Oh, maksudnya? Maksudnya karena kan misalnya kalau memang berbicara masalah waktu dan lain-lain kan hari ini pun kan sudah terjadi dengan memang memiliki jabatan masing-masing. Tapi alhamdulillah semua itu masih bisa diatur. Bisa diatur. Bisa dikomunikasikan. Bisa dikomunikasikan. Bisa diatur. Bisa diatur. Jadi AA ridho kalau tidak ada yang mijitin di rumah.
Apa? Udah nggak sesibuk itu sampai malam jam 12. Kan berkarir. Berkarir memang berkarir. Emang Teh Putri mau nanti sebagai wakil bupati ke AA mijitin pada suaminya? Mau pasti. Oh mau ngelayanin nggak? Mau. Oh sekarang suka kalau ketemu suka dikasih makan nggak? Iya betul kasih. Oh apa ciri dari Teh Putri kalau ngasih makan sama kalau ketemu? Kalau ngasih makan memang beliau langsung ngasih makan, nggak boleh sama orang lain. Oh, beliau langsung ngasih makan. Betul. Maksudnya Memang beliau yang layani langsung. emang bilangnya beliau Teh Putri bener? Iya, Teh Putri. Oh, jangan beliau tuh. Nah kemudian Teh Putrinya suka ngasih, Ya. ngasih, Betul. ngasih aja bang mengedukeun. Sama mengadukan, mengalaskan. Mengalaskan. Jadi dialas, dilayani. Iya, sangguna gitu. Waduh, bahagia dong. Bahagia. Waduh. Udah mantap nih kayaknya. Udah serius ya Om ya? Siap. Udah mantap ini? Siap. Udah mantap. Kemudian ya ayah sebagai ayah titip pesan sama AA. Kalau ayah kan tidak sesempurna orang lain dalam hidup berumah tangga, gitu kan? Ayah sendiri, kemudian bersama Nihiang. Nah, pesan ayah sebagai orang tua pada AA, peristiwa yang ayah alami tidak boleh AA alami. Jadi walaupun ayah bukan contoh yang sukses dalam membina rumah tangga, tetapi tetap sebagai orang tua berharap anaknya itu sukses dalam rumah tangganya. Jadi pernikahan AA dengan Teh Putri adalah pernikahan pertama dan pernikahan terakhir dalam hidup AA. Gitu. AA harus punya komitmen itu. Seberat apapun tantangan yang AA hadapi, panas apapun kehidupan yang AA hadapi, AA harus tetap mempertahankan sebuah rumah tangga. Gitu. Jadi harus menerima Teh Putri bukan hanya dari cantiknya, bukan hanya dari wakil bupatinya, harus menerima sisi yang paling jelek dalam diri Teh Putri. AA harus mau menerimanya. Udah siap menerima itu? Sudah. Bawelnya ada nggak? Ada. Ada. Menerima bawelnya? Menerima. Cemburuannya ada nggak? Ada. Menerima cemburuannya. Tahan terhadap itu semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Dan kemudian ya AA juga yang 3 jagoannya itu nanti harus menjadi anak AA sendiri. Tidak ada istilah anak sambung dan anak bukan sambung. Jadi full menyayangi dan mencintainya. Ayah juga akan menganggap bahwa Brit 3 itu adalah cucu kesayangan ayah. Jadi ayah tuh sekarang sudah jadi aki. Aki ya. 3, Kalau 3 ya. 3, Pak. 1 aki, 2 aki, 3 Aki. aki. Jadi kalau 3 cucu aki. Gitu. Dan paling keren adalah mereka sangat akrab dengan Nihiang. Terutama Acen. Itu favoritnya Nihiang, Acen itu. Gitu. Jadi ini ya, jadi sudah akan menjalankan pernikahan dengan baik. Siap. Sudah matang nih umur 25 tahun, 26 tahun kurang 3 bulan menikah. Siap. Sudah matang. Apa yang membuat AA buru-buru pengen menikah? Usia AA baru 26 kurang 3 bulan. Siap. Apa yang membuat AA pengen buru-buru menikah? Ya apalagi? Apa yang disebut apalagi? Ya artinya kan jikalaupun memang misalnya terus sendiri dalam kondisi kayak gini, misalnya artinya seorang memiliki jabatan, pastikan ada memang banyak godaan nafsu-nafsu ya gitu. Menghindari hal tersebut, apalagi ini udah cocok ya apalagi. Apa tidak dibalik? Dipuas-puasin dulu mumpung masih bujangan. Outsourcing kek, betul nggak Om? Iya, Pak, bisa. Nanti kalau udah kenyang baru nikah. Kan biasanya begitu. Kan masalah yang gitu mah nggak pernah ada habisnya. Waduh, daripada sekarang nanti menyesal tidak pernah puas ketika muda, bagaimana? Kan yang udah muas-muasin juga sampai tua nggak puas-puas ada. Oh, jadi Jadi kalau ya, nafsu tidak akan pernah berakhir. Betul. Selama punya keinginan, tetap aja tidak akan pernah berakhir. Betul. Petualangan itu tidak akan pernah ada ujungnya. Betul. Jadi lebih memilih menikah, berkomitmen. Berkomitmen. Wah,
Berkomitmen ya. Siap. Waduh. Teh Putri sudah bisa menerima AA? Sudah, alhamdulillah. Kekurangannya sudah bisa? Sudah. Gaji DPR-nya masih cukup dikasihin ke Teh Putri? Insya Allah. Siap. Masih cukup. Udah dipotong hutang? Ya. Masih ada? Ya. Oh, gitu. Mau ini kan jabatannya katanya mau nambah 2 tahun lagi, dan mau di top up pinjaman Bank Jabarnya. Cukup ya? Oh, sok meminta doa sok sama seluruh warga Jawa Barat. Untuk seluruh warga Jawa Barat, untuk yang nonton semuanya, mohon doanya, mohon keikhlasan dalam hatinya untuk mendoakan kami berdua dalam sebentar lagi menikah di tanggal 16 Juli. Mudah-mudahan keluarga kami bisa menjadi keluarga yang sama. Alhamdulillah. Ya, ini saya nikahin nih Maula ya. Jadi sekarang udah besar, udah menjadi orang, sudah dewasa dan akan mengakhiri masa lajangnya untuk menikah dengan Teh Putri. Jadi ini adalah perjalanan pertama dalam hidup saya melepas anak bujang kesayangan saya untuk punya istri dan punya tanggung jawab dalam hidupnya. Setelah dilepas, maka dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak lagi harus minta bantuan saya lagi karena sudah dewasa, sudah menjadi kepala keluarga, harus mandiri dalam menyelesaikan segala hal. Dan ayah tidak mau mendengar AA curhat tentang istri. Ya, ingat loh. Ayah tidak mau AA suatu saat ke ayah curhat tentang istri. Tidak boleh. Mau suka, mau duka, silahkan AA yang menjalaninya. Kalau AA bahagia, ceritakan pada ayah. Kalau AA tidak bahagia dan tidak akan pernah terjadi, AA tidak bahagia, pasti bahagia, tidak boleh diceritakan pada ayah. Ya? Gitu, sok. Ya, sedih sih. Sedih ya. Ya udahlah, ya pokoknya doain anak saya. Dan saya minta AA udah ziarah ke makam Besok Ibu, saya ke Subang. Sekalian ziarah ya. Besok ziarah ke almarhum Mama AA ya. Karena udah gede, sekarang udah mau nikah. Terima kasih ya.